Oke, Bapak Ibu sahabat muda, kali ini saya bertemu dengan seorang guru, Ibu Amelia ya, namanya. Kita ingin bertanya bagaimana tentang beliau mendidik anak-anaknya. Ya, tentu saja anak di rumah ya, karena kalau di sekolah sudah biasa. Nah, ini saya ingin bertanya kepada beliau secara langsung dan bagaimana paparannya. Oke. Selamat pagi, Bu Amelia. Selamat pagi. Kita pernah bertemu dalam tempat mengajar ya. Ya. Saya ingin bertanya nih Bu Amel nih, bagaimana tentang mendidik anak-anak Bu? Anak di rumah loh Bu. Ya kira-kira. Bagaimana ya? Ya, terima kasih kepada Bapak Edi. Cara saya mendidik anak hampir sama lah seperti orang tua pada umumnya. Bahwa ada hal-hal yang saya tekankan kepada anak, yaitu pentingnya pendidikan spiritual. Karena saya adalah seorang tua Kristen, saya mengajarkan anak tentang nilai-nilai Kristen melalui doa bersama, membaca Alkitab. Tentunya saya juga berusaha memberikan teladan yang baik kepada anak, walaupun tidak mudah memberikan teladan dalam bidang spiritual seperti itu. Dan anak juga saya dorong untuk mengikuti ibadah di gereja. Semasa kecil dia mengikuti sekolah minggu, dan sampai dia menginjak remaja pun dia masih aktif di dalam mengikuti ibadah. Nah, kemudian dalam bidang yang lain selain spiritual, saya juga mendidik anak mengenai disiplin ya, bahwa kedisiplinan itu tentu adalah sesuatu yang sangat penting bagi anak. Dan tentunya untuk mendidik kedisiplinan pada jenjang usia berbeda-beda. Oh pasti ya. Kalau untuk anak kecil tentunya kita melakukan pendekatan yang berbeda. Tentu harus ada pendampingan, ada pengarahan kepada anak. Dan anak kecil itu memang perlu ada pengulangan karena mereka tidak cukup sekali. Tetapi ketika mereka sudah menginjak remaja, tentu mereka diusahakan untuk lebih mandiri. Jadi kita tidak memperlakukan mereka seperti anak kecil karena mereka juga nggak suka. Ya, betul. Jadi kalau kita senantiasa mengulang-ulang apa yang kita katakan, mereka tidak nyaman, bosan. Ya, walaupun memang mereka tidak paham apa yang kita mau ya, tetapi betul. Ya kita komunikasi. Karena dengan dunia mereka ya. Iya, dunia. Tentunya itu. Dalam hal pengajaran Bu ya, artinya mereka kan suka membuat pelanggaran-pelanggaran Bu. Ya misalnya disuruh A tapi dia berbuat B. Kira-kira apakah Ibu sebagai orang tua memberikan sanksi juga Bu? Oh iya, karena memang di rumah saya menekankan soal pendidikan karakter. Ya, jadi saya berusaha untuk membuat kesepakatan dulu terhadap dia. Sebagai contoh, misalnya kalau dia berkata-kata yang nggak pantas, kata-kata kotor, itu biasanya saya kasih peringatan. Oh iya betul. Ya, secara lisan. Terus bila diulang lagi masih peringatan agak keras. Cuma kalau sudah sampai ketiga kali, saya akan memberikan sanksi. Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen masih membenarkan untuk memukul anak secara fisik. Oh, fisik ya. Jadi bukan tangan kita. Kita menggunakan kemoceng atau rotan kecil. Tapi ya pelan-pelan ya. Tapi pelan. Iya. Karena apa? Karena itu benda mati. Kalau tangan kita langsung itu bisa menimbulkan dendam. Seperti itu, beda ya? Iya, jadi kita di Alkitab memang diajarkan pukullah anakmu dengan rotan tapi jangan menginginkan kematiannya. Seperti itu ya. Jadi saya memukul dan sepanjang saya melakukan itu anak itu berubah. Oh iya. Dan hal yang berikutnya adalah soal sanksi bila dia tidak jujur. Misalnya dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, terutama misalnya uang saya. Oh iya. Namanya anak-anak dia pikir uang bersama seperti itu ya. Tapi saya pertama teguran. Tapi bila dia sudah mengambil lagi, maka sanksi itu sama dalam bentuk pukulan itu. Tapi pukulan itu hanya berlaku sampai SD saja. Oh iya. Kalau sudah SMP tidak pernah lagi saya memukul secara fisik gitu. Tapi setelah saya berikan sanksi, anak itu tidak dendam kepada saya karena saya jelas apa yang tidak boleh dilanggar seperti itu. Oke. Ya. Kalau cita-cita Bu, apakah Ibu berharap begini begitu? Sudah Ibu tentukan cita-cita seorang anak Bu?
Ya, kalau cita-cita sebenarnya terserah anak ya, karena dia lebih mengetahui bakatnya, lebih tahu, lebih mengenal dirinya. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan. Nah, untuk mengarahkannya kita tanya kepada anak mulai dari kecil, kamu mau apa? Nah, kalau misalnya dia cita-citanya mau seperti apa dan itu nggak ada mengalami perubahan sampai dia menjelang remaja, di samping itu kan kita juga tahu bakat-bakat dia, kita dukung seperti itu. Tetapi tentu harus dari dirinya sendiri, karena kasihan anak bila dia menjalani apa yang maunya orang tua. Iya, betul Kalau ya. itu berdasarkan harapan dia, kita dukung, pasti dia akan nyaman. Gini Bu ya, kadang-kadang bakat anak dan orang tua kan kadang suka ada pertentangan ya. Anak senang seni, senang apa. Tapi orang tuanya berpikir, ini nggak berduit nih, nggak beruang nantinya. Tentu ada arahan dari orang tua atau orang tua langsung mengkat, nggak boleh nilai ini. Bagaimana Bu? Ya, kalau anak saya kebetulan kami nggak ada mengalami masalah seperti itu. Oh, iya. Karena dari kecil dia punya cita-cita ingin menjadi guru. Wah, seperti guru itu, sama ya. Mungkin sama seperti orang tuanya. Jadi sejauh ini tidak ada pertentangan, karena saya lihat juga bakat dan kemampuannya masih bisa seperti itu. Masih diarahkan ya. Jadi tidak ada pertentangan, karena saya juga selalu menanyakan dia mau apa. Oke ya Bu, ini sekedar pesan atau harapan mungkin kepada orang tua Bu dalam hal mendidik anak. Saya ingin mendapatkan ya mungkin pesan-pesan dari seorang ibu juga bagaimana membimbing seorang anak. Silakan Bu. Ya, pesan saya kepada orang tua, tentunya kita sebagai orang tua dipanggil untuk mengasihi anak. Ya, anak itu tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua mereka. Betul. Orang tua juga tidak bisa memilih anaknya itu mau seperti apa. Tentu itu semua adalah titipan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memberikan kasih sayang, tapi perlu disiplin kepada mereka. Nah, kemudian kita juga harus memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih dia mau seperti apa. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, idealisme kita kepada anak, karena itu membuat anak nanti bertumbuh secara mental kurang baik. Kemudian juga hubungan anak dengan orang tua juga akan berpengaruh. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Demikianlah tadi secara mendadak tembak oleh Pak Edi. Ternyata Bu Amelia ini sangat baik dalam bahasa dan juga ceria dalam mengajar. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Edi.